kembali beribadah di tempat ini Tuhan. Kiranya kami bersyukur atas kesempatan ini Tuhan. Pada saat malam hari Tuhan kami lanjutkan ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu Tuhan. Juga kami yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah semuanya itu menjadi hema dalam hidup kami. Dan kami akan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami mulai firman ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Kiranya kehadiran kita malam hari ini kita boleh tetap menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi saudara, mataku tertuju kepadamu. Mata kita senantiasa boleh tetap tertuju kepada Tuhan, supaya setiap jalan-jalan kita boleh tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu saudara, berikan salam dulu kiri kanannya, katakan kamu luar biasa. Ya. Sebelah kiri kayaknya nggak ada yang salam-salaman ini. Ya salaman dulu ya, yang sebelah kiri diam aja ya, yang ibu-ibu aja yang paling semangat dari tadi. Ya saudara, luar biasa malam hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh tetap percaya bahwa malam hari ini kita akan sama-sama kembali diberkati melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sudah menemukan, mari kita baca bersama-sama. Sudah menemukan, amin? Kita baca bersama-sama 2, 1 ya. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita tahu saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, Yesus katakan kepada murid-muridnya, masuklah melalui pintu yang sesak. Ketika saudara masuk melalui pintu yang sesak, Yesus juga berkata, dan engkau akan menemukan jalan yang sempit. Amin. Ya. Dan kita tahu saudara bahwa untuk kita dapat mencapai tujuan kita ke dalam kerajaan surga, Yesus berulang kali katakan jalannya memang sempit. Jalannya memang tidak mudah, dan jalan sempit itu satu-satunya jalan yang harus kita lalui untuk kita dapat menuju kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, sedangkan saudara sebaliknya, Yesus berkata, kalau kita masuk melalui pintu yang lebar, kita akan menemukan jalan yang luas. Tetapi justru jalan yang luas itu akan menuju kepada kebinasaan. Dan Yesus berkata, ada banyak orang yang masuk melaluinya. Malam hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara kembali bahwa jalan menuju surga itu tidak mudah. Katakan sama-sama, jalan menuju surga itu tidak mudah. Karena jalannya sempit. Karena jalannya tidak mudah, saudara. Ya, untuk kita lalui. Tetapi kita harus tetap berada di jalan sempitnya Tuhan. Karena jelas tujuannya
kita akan menuju kepada kehidupan. Nah, saudara, kita tahu saudara bahwa kita ini punya Tuhan yang tidak pernah berdusta. Yang artinya kita punya Tuhan yang memang dari awal dia tidak berbohong sama kita. Dari awal dia katakan kalau kamu mau menuju ke surga memang jalannya sempit. Yesus tidak pernah berikan janji manis saudara. Kalau kamu mau masuk ke surga jalannya lebar. Kalau kamu mau masuk ke surga jalannya luas. Tapi justru sebaliknya, Allah kita Allah yang tidak pernah berdusta. Dari awal dia sudah katakan kalau kita mau masuk dalam kerajaan surga jalannya memang sempit. Jalannya memang tidak mudah. Tetapi hari ini saudara perhatikan, ada banyak anak-anak Tuhan masih mau bertahan di jalan sempitnya Tuhan. Alasannya cuma sederhana, cuma satu. Karena mereka tahu mereka akan memperoleh kehidupan. Tidak ada jalan lain selain kita harus berjalan di jalan sempitnya Tuhan. Sesuai dengan tema saya saudara malam hari ini berbicara tentang sejalan dengan Tuhan. Katakan sama-sama, sejalan dengan Tuhan. Sejalan dengan Tuhan. Kurang kuat saudara, sejalan dengan Tuhan. Sejalan dengan Tuhan. Amin. Saudara, kita punya hidup ini harus sejalan dengan Tuhan. Ya, kalau kita punya hidup tidak sejalan dengan Tuhan, bagaimana kita akan mencapai ketujuan kita yaitu kerajaan surga? Makanya kita punya hidup perlu sejalan dengan Tuhan. Nah, kata sejalan ini saudara punya dua arti. Arti yang pertama yaitu arahnya sama. Katakan arahnya sama. Nah, saudara, kalau kita punya jalan hidup ini, mengapa kita perlu sejalan dengan Tuhan? Kita punya jalan hidup ini arahnya harus sama dengan jalannya Tuhan. Tidak boleh berbeda, saudara. Arahnya harus sama, sama seperti seorang gembala domba. Ya, waktu seorang gembala domba ini, ya, membawa kawanan-kawanan dombanya, seorang gembala ini pasti selalu membawa tongkat. Tujuannya apa, saudara? Untuk mengarahkan kawanan domba-domba ini supaya tidak tersesat. Sama halnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa kita perlu sejalan dengan Tuhan? Supaya arah jalan kita tetap sama dengan arah jalannya Tuhan. Tujuannya sederhana, saudara, supaya arah jalannya tetap sama. Sejalan arti yang kedua itu punya pengertian tujuannya sama. Katakan tujuannya sama. Saudara, ya, kalau kita punya tujuan mau masuk dalam kerajaan surga, arah jalannya itu perlu sama, saudara. Tujuannya jelas, mau ke kerajaan surga. Tapi saudara punya arah jalan tidak menuju kerajaan surga. Bagaimana saudara ingin mencapai tujuan saudara sampai ke kerajaan surga? Firman Tuhan sudah katakan, lalui jalan sempitnya Tuhan. Saudara mau tidak mau harus berada di jalan sempitnya Tuhan. Supaya apa? Supaya pertama saudara, arahnya jelas dulu, saudara. Dan yang kedua, tujuan saudara sampai kepada kehidupan, yaitu kerajaan surga, saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, saya tidak tahu berapa lama saudara sudah jadi orang percaya yang benar-benar sungguh-sungguh, ya saudara. Ada banyak orang percaya belum sungguh-sungguh. Berapa banyak dari antara saudara yang benar sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, mengasihi Tuhan, sampai saudara memberikan hidup saudara untuk melayani Tuhan? Saudara sendiri yang boleh hitung berapa lama. Saya mau kasih tahu kepada saudara, seringkali saudara, waktu kita belajar untuk mengasihi Tuhan, kita belajar untuk memberikan yang terbaik dari waktu tenaga kita untuk Tuhan. Saudara percaya tidak? Kadang-kadang saudara semakin lama kita mengiring Tuhan, kok jalan yang kita hadapi makin sulit.
Ini khusus orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ini khusus orang yang benar-benar memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Bukan hanya sekedar orang percaya saja, saudara, tapi orang percaya yang beriman kepada Tuhan. Ya, saudara mungkin pernah bertanya dalam hati saudara, dalam hidup saudara, kenapa ya Tuhan? Semakin lama saya mengiring Tuhan, semakin lama saya mengasihi Tuhan, kok jalan yang saya hadapi makin sulit? Kok jalan yang saya hadapi makin susah? Kok jalan yang saya hadapi rintangannya makin banyak? Permasalahan satu belum selesai, sudah permasalahan yang kedua. Masalah 1, 2 belum selesai, masalah 3 yang datang. Dan bukan hanya itu saja saudara, semakin lama saudara mengiring Tuhan, melayani Tuhan, justru saudara punya hidup pergumulannya makin banyak. Saudara punya hidup pergumulannya makin berat. Saudara sering bertanya demikian, bahkan sampai hari ini saudara. Ya, saudara rasakan kan? Kenapa sih saya ikut Tuhan kok hidup saya makin berat? Pergumulan saya makin bertambah. Jalan saya makin susah, makin rumit. Masalah 1 belum selesai, sudah 3. Mungkin seringkali itu timbul dalam setiap kehidupan kita masing-masing, saudara. Tapi waktu saya renungkan firman Tuhan, saudara, dari pemuda saudara saya bawa firman Tuhan ini. Dan bahkan sampai malam hari ini saudara, tadi pagi Tuhan buka sesuatu sama saya saudara. Kalau di antara kita ngalami hal yang demikian, semakin lama ikut Tuhan, kok makin banyak badainya, kok makin banyak masalahnya, kok pergumulannya makin berat, saudara perlu bersyukur. Saudara perlu berbahagia. Karena kenapa? Karena saudara berjalan di jalan sempit itu. Halo? Karena saudara berjalan di jalan sempit. Kalau saudara mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, saudara berada di arah jalan yang benar. Dan Yesus katakan memang dari awal dia tidak pernah berbohong bahwa jalannya sempit, saudara. Saudara bandingkan hidup saudara dahulu ketika saudara percaya, hanya sekedar percaya dan benar-benar percaya mengasihi Tuhan. Dan sampai saudara melayani Tuhan. Sampai hari ini. Saudara lihat perbandingannya. Waktu saudara hanya jadi orang Kristen biasa, hidup saudara biasa-biasa saja. Ya. Masalah saudara ringan. Pergumulan saudara tidak terlalu berat. Jalan yang saudara hadapi biasa-biasa saja, saudara. Tapi waktu saudara memberikan hati saudara mengasihi Tuhan, baru di situ saudara rasain, saudara, bagaimana jalan di jalan sempitnya Tuhan tidak mudah. Jadi saudara harus bersyukur kalau pergumulan saudara makin berat. Harusnya saudara makin bersyukur kalau masalah saudara terus datang dalam hidup saya. Saya katakan bersyukur kenapa saudara? Karena kita tepat berada di jalan sempitnya Tuhan. Kalau ada di antara kita malam hari ini, hidup kita biasa-biasa saja, tidak punya pergumulan, tidak ada masalah yang berat datang dalam hidup kita. Satu hal, saya khawatir saudara, hidup saudara berada di jalan yang lebar. Hidup saudara berada di jalan yang luas itu. Dan Yesus katakan ada banyak orang yang melalui jalan itu, saudara. Tapi justru saudara bersyukur malam hari. Justru lewat pergumulanmu, justru lewat masalahmu, justru lewat jalan yang sulit yang engkau lalui, di situ engkau makin percaya bahwa di jalan sempitnya Tuhan, engkau harus tetap bertahan di jalan sempitnya Tuhan. Karena kenapa? Cuma satu jalan itu, saudara, ya, yang akan mencapai tujuan akhirmu, yaitu kerajaan surga. Saudara tahu semua tokoh Alkitab, saudara, mereka mengalami hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Semua tokoh Alkitab merasakan ketika mereka berjalan di dalam Tuhan, mereka berada di dalam jalan sempitnya Tuhan. Tapi satu hal yang saudara perlu ketahui, kenapa mereka bertahan di jalan sempitnya Tuhan? Karena mereka tahu jalan tersebut menuju kepada kehidupan.
Amin. Amin. Justru masalah saudara yang membuat saudara makin percaya sama Tuhan. Justru pergumulan saudara yang membuat saudara percaya kepada Tuhan. Justru jalan yang sempit itu yang membuat iman saudara makin bertambah kepada Tuhan. Apa jadinya saudara kalau kita berada di jalan yang lebar? Keadaan baik-baik saja. Ya, semua hal tidak ada terjadi apapun dalam hidup kita. Bagaimana iman kita mau bertambah dalam Tuhan? Bagaimana kepercayaan kita makin meningkat dalam Tuhan kalau kita berada di jalan yang lebar? Tapi justru sebaliknya, bersyukurlah ketika engkau berada di jalan sempitnya Tuhan. Melalui pergumulanmu engkau diproses, melalui masalahmu engkau diproses, melalui hal-hal yang mungkin tidak baik dalam hidupmu, justru engkau diproses oleh Tuhan untuk engkau dapat mengenal siapa Tuhan Allahmu dalam hidupmu. Saudara tahu Yusuf? Saudara kira Yusuf jalan di jalan yang lebar? Tidak, saudara. Yesus ini, saudara, Allah ini kagum sama kehidupan Yusuf dari masa mudanya, saudara. Ya, Allah sudah katakan kepada Yusuf, apapun yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Apa saudara? Apa saja yang diperbuat Yusuf berhasil. Karena Yusuf ini adalah anak yang takut akan Tuhan. Tapi saudara lihat, waktu Yusuf memberikan hidupnya untuk mengasihi Tuhan, waktu Yusuf memberikan hidupnya untuk bergaul dengan Tuhan, apakah jalan yang dihadapi Yusuf mudah, saudara? Saudara tahu apa yang terjadi? Yusuf dibuang ke sumur oleh siapa, saudara? Yusuf dibuang ke sumur oleh siapa, saudara? Bukan orang jauh yang buang dia, saudaranya sendiri yang buang dia. Jalan sempit, bukan, saudara? Tidak mudah Yusuf terima hal itu dalam hidup. Saudaranya sendiri yang buang Yusuf ke dalam sumur. Saudara, kalau jadi Yusuf, saudara, kita bakal jadi orang yang akar pahit, tidak terima. Karena kenapa? Karena kita diperlakukan dengan tidak adil oleh saudara kita. Tapi saudara lihat kehidupan Yusuf. Waktu Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, apa yang terjadi? Firman Tuhan selanjutnya berkata, saudara, Yusuf dijual. Dijual kemana, saudara? Ke tanah Mesir. Jadi apa? Jadi budak. Tidak enak, saudara. Waktu Yusuf berjalan di jalan sempitnya Tuhan, ada banyak hal-hal yang tidak enak yang Yusuf terima. Ada banyak hal-hal yang pahit yang Yusuf terima. Waktu Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur, Yusuf harus dijual. Bukan menjadi seorang pegawai negeri, saudara, tapi menjadi seorang budak. Waktu Yusuf tiba di Mesir, ya, Yusuf dijual kepada Potifar, saudara. Tapi karena Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan, apa saja yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Seisi rumah Potifar itu diberkati Tuhan. Potifar sayang sekali, saudara, sama Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf ini setiap dia mengerjakan sesuatu hal di dalam rumah Potifar selalu berhasil, selalu diberkati. Makanya Potifar kasih percayaan kepada Yusuf untuk mengurusi semua rumah yang Potifar miliki. Saudara tahu, waktu Yusuf jadi kepercayaan seperti itu, saudara, Yusuf baru bisa menikmati makanan yang enak, benar? Dibuang semua, dijual jadi budak. Butuh berhari-hari, saudara, sampai Yusuf diberi kepercayaan sama Potifar. Akhirnya apa? Yusuf dapat tempat tidur yang layak, Yusuf dapat makanan yang layak. Tapi firman Tuhan mencatat, memang karena Yusuf ini orang baik, saudara, orang benar, ganteng lagi Yusuf ini, saudara. Istri Potifar ini kagum, saudara, dengan Yusuf. Tidak ada yang salahnya, saudara, seorang wanita kagum dengan seorang pria, dan seorang pria pun kagum dengan seorang wanita, tidak ada yang salah. Apalagi yang kita kagum ini, selain dia pintar, ya, cantik lagi, selain dia cerdas, ganteng lagi. Dan hal ini yang dilihat oleh istri Potifar yang ada pada diri Yusuf. Dia lihat kelebihan yang ada pada diri Yusuf,
Dan dia tidak lihat kelebihan itu ada pada suaminya Potifar. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya Potifar mulai mengagumi Yusuf itu mulai berlebihan. Sehingga apa? Sehingga dia memaksa Yusuf untuk berhubungan. Ya, untuk tidur bersama. Tapi saudara tahu apa yang terjadi, saudara? Yusuf lari. Waktu Yusuf ambil keputusan untuk lari, meninggalkan istri Potifar, baru sebentar saja, saudara, Yusuf menikmati hidup yang indah. Baru saja Yusuf menikmati tempat tidur yang baik, saudara, Yusuf harus mengalami fitnah. Yusuf masuk jeruji besi, saudara. Ya, saudara bisa bayangkan, saudara, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, baru dipercayai, saudara, untuk tinggal di rumah seorang Potifar, seorang yang punya kedudukan di Mesir, saudara. Baru makan enak, baru tidur di tempat yang nyaman, sudah difitnah, dan sekarang posisinya berada dalam penjara. Dan saudara bisa bayangkan, saudara, waktu Yusuf berada dalam penjara, apakah Yusuf tidak percaya sama Tuhan? Apakah Yusuf meninggalkan Tuhan? Apakah Yusuf tidak setia sama Tuhan? Justru sebaliknya, saudara, waktu Yusuf berada dalam penjara, firman Tuhan katakan apapun yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. Akhirnya apa? Kepala penjara, saudara, mempercayai Yusuf. Untuk apa? Untuk apa sih, saudara, istilahnya? Untuk mengatur, ya, untuk mengatur semua orang-orang yang ada dalam penjara. Yusuf diberi kepercayaan, saudara, dengan baik. Saudara bisa temukan orang yang seperti Yusuf, baik, jujur, ya, takut akan Tuhan. Yusuf mau dibuang kemanapun, mau dibuang ke sumur, dia tetap berdamai. Mau difitnah sama istri Potifar, dia tetap berdamai. Waktu Yusuf berada dalam penjara, dia tetap berdamai. Saudara lihat, sekalipun Yusuf berada dalam jalan sempitnya Tuhan, sinar kemuliaan yang ada dalam Yusuf, saudara, tidak hilang. Karena kenapa? Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi, saudara? Waktu Yusuf dilihat Tuhan bahwa ini orang takut akan Tuhan, tetap setia berada dalam sempitnya Tuhan, Tuhan angkat dia, saudara, menjadi seorang perdana menteri. Dan proses yang dihadapi oleh Yusuf tidak mudah. Dan Yusuf tetap memilih, saya lebih baik berada di jalan sempitnya Tuhan daripada saya berada di jalan yang lebar. Karena Yusuf tahu, saudara, hidup ini bukan hanya bicara tentang berkat saja. Hidup ini bukan bicara tentang pekerjaan materi saja, saudara. Tapi Yusuf tahu hidup ini lebih daripada pekerjaan. Hidup ini lebih daripada materi yang ada. Karena kenapa? Karena Yusuf tahu kalau saudara dahulukan kerajaan Allah, semuanya akan Tuhan tampakkan, saudara. Amin. Dan kita perlu belajar dari kehidupan Yusuf. Kalau Yusuf saja kuat berada dalam jalan sempitnya Tuhan, kenapa saya dan saudara tidak kuat berada dalam sempitnya Tuhan? Jadi saudara harusnya bersyukur. Kalau masalah pergumulan datang dalam hidupmu, terima kasih Tuhan, berarti saya tepat berada dalam jalan sempitnya Tuhan. Amin. Saudara tahu nggak kenapa sih Tuhan sediakan jalan sempit kepada anak-anaknya? Karena hanya orang pilihan saja, saudara, yang dapat masuk dalam kerajaan surga. Orang-orang pilihan. Nah, orang-orang pilihan ini, saudara, ya, dibentuk, hatinya ini terlatih, saudara, kuat. Apa, saudara? Hatinya ini terlatih, kuat, karena mereka berlari kepada Tuhan. Saudara mau lihat semua tokoh Alkitab. Abraham hatinya kurang kuat, apalagi sama Tuhan. Nuh hatinya kurang kuat, apalagi sama Tuhan. Yusuf hatinya kurang kuat, apalagi sama Tuhan. Musa hatinya kurang kuat, apalagi sama Tuhan. Ya. Yosua, Daud,
Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, sebelum mereka masuk ke dalam kerajaan sorga, mereka harus melalui jalan sempitnya Tuhan. Tujuannya apa saudara? Tujuannya jelas, karena hanya orang pilihan saja yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, orang pilihan ini saudara, hatinya ini dilatih. Dilatih dari apa? Dari keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita dicurangi oleh orang lain, ketika kita difitnah oleh orang lain, ketika keadaan membentuk hati kita sampai kita terus menangis dengan keadaan yang kita jalani. Tapi saudara lihat, semua tokoh Alkitab hatinya dilatih untuk tetap kuat. Saudara, kalau kita tidak kuat jalan di jalan sempitnya Tuhan, mudah kita saudara. Yang paling susah jalan di jalan sempitnya Tuhan itu apa saudara? Hati. Nih, hati saudara. Ada banyak orang tidak mau melayani Tuhan lagi karena kecewa. Ada banyak orang tidak mau ke gereja lagi karena kecewa. Ada banyak orang percaya pindah gereja karena apa? Karena kecewa. Hati saudara, Tuhan latih hati kita saudara. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan temukan kita adalah orang-orang pilihan, kita layak masuk dalam kerajaan sorga. Karena kenapa? Karena Tuhan pengen jadikan kita contoh. Bukan hanya Daud saja yang hebat, bukan hanya Musa saja yang hebat saudara, bukan hanya Daniel saja yang hebat, tetapi kita juga hebat saudara. Kita ini kan punya jalan cerita hidup masing-masing. Hati kita ini terus diproses sama Tuhan. Firman Tuhan kan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu saudara. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Yesus datang ke dalam dunia, Yesus ini makan hati saudara. Saudara tahu hati Yesus dilatih. Dilatih saudara, benar-benar dilatih saudara. Sampai apa saudara? Sampai Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Kalau Yesus tidak mengasihi kita saudara, tidak mungkin dia korbankan hidupnya mati di atas kayu salib. Saudara lihat saudara, kalau saudara berada dalam sempitnya Tuhan, saudara jangan mundur saudara. Semua kita punya pergumulan yang sama. Kadang-kadang kita berkata, aduh masalahku ini lebih berat daripada masalah kamu. Pergumulan aku ini lebih berat daripada pergumulanmu. Saudara salah. Semua kita ini saudara punya pergumulan yang berat masing-masing. Ada bagiannya masing-masing saudara. Tapi justru lewat pergumulan kita, disitulah penyembahanmu naik di hadapan Tuhan. Yesus kan katakan bahwa penyembah-penyembah benar akan datang kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Seringkali penyembahan benar itu saudara timbul ketika pergumulan datang. Seringkali penyembahan benar itu Tuhan naik di hadapan Tuhan ketika apa? Ketika masalah datang. Sesuai dengan pujian tadi saudara, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu. Nah saudara, dalam kita punya hidup ini saudara, makanya saya katakan kita perlu sejalan dengan Tuhan. Arah jalan kita harus sama dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya tujuan kehidupan kita jelas, kita memperoleh kerajaan surga. Jadi saya mau katakan kepada saudara, latih hati kita saudara. Ya, latih. Bukan hamba Tuhan saja yang perlu latih hati saudara, tapi hidup kita sebagai orang percaya perlu latih hidup kita. Karena kenapa? Karena orang pilihan selalu lahir dari hati yang kuat saudara. Amin. Mari saudara. Saudara gak usah bertanya, kenapa Tuhan masalah saya berat? Kenapa pergumulan saya berat? Tuhan sudah kasih jawabannya. Saudara berada dalam jalan sempitnya Tuhan. Amin. Hidup saya saudara sebelum jadi hamba Tuhan baik-baik saja saudara. Sekalipun saya anak hamba Tuhan saudara, tapi saya belum tahu benar-benar mengasihi Tuhan sepenuhnya itu seperti apa. Saya belum tahu sekalipun saya anak hamba Tuhan. Saya baru tahu mengasihi Tuhan sesungguhnya waktu saya kasih hidup saya untuk sekolah Alkitab. Dan sampai hari ini saya rasakan saudara, hati ini perlu dilatih. Ya. Dan kita bersyukur Tuhan dari awal tidak berdusta. Dia sudah katakan jalannya sempit,
Dari awal sudah dia katakan jalannya sempit. Kalau kamu mau jalan di jalan sempitnya Tuhan, ayo ikut aku. Tapi kalau kamu tidak mau di jalan sempitnya Tuhan, itu pilihan kita, saudara. Jadi dalam hidup ini semuanya pilihan, saudara. Jalan itu bicara tentang pilihan kita. Kalau saudara hari ini mau berjalan di jalan sempitnya Tuhan, saya katakan saudara harus tetap sejalan dengan Tuhan. Sejalan. Jadi saudara, mari saudara, kita harus tetap kuat dalam Tuhan. Amin. Hati kita terus dilatih saudara. Sekalipun ada banyak hal-hal yang menyakiti hidup kita, mari kita selalu belajar saudara, untuk kita dapat menjadikan hati kita ini tetap kuat saudara. Kita masih dapat tersenyum, kita masih dapat tertawa saudara. Bukan seolah-olah kita menutupi apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi memang kita perlu latih itu semua saudara. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan temukan kita. Oh ini anakku, kamu layak masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi waktu kita kembali ke rumah Bapa saudara, Tuhan sudah lihat kita punya kehidupan luar biasa. Ini anakku jalan di jalan sempitnya Tuhan, berulang kali dicurangi, berulang kali difitnah, berulang kali ini anakku berdoa, berpuasa, sekalipun pertolonganku mungkin lambat untuk menolong anakku ini, tapi anakku masih tetap percaya sama Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Perjalanan hidup saudara tidak sia-sia. Tujuan hidup kita apa nih saudara? Selain kita kembali kepada Bapa, benar? Tidak ada yang lain saudara. Tujuan hidup kita cuma kembali kepada Bapa. Tuhan ciptakan kita ada dalam dunia ini, Mas Andala kemarin bilang, jadi bangsa. Melalui apa? Melalui kesaksian. Kalau saya mau tanya kepada Om Zuela, ada banyak kesaksian. Kalau saya mau tanya kepada CCI, ada banyak kesaksian. Kalau saya mau tanya kepada Mama Dani, ada banyak kesaksian. Saudara tahu, melalui penderitaan saudara, seringkali saudara bisa menguatkan orang melalui kesaksian. Jadi saudara bersyukur, kalau hari ini engkau menangis, engkau akan kuatkan orang yang menangis. Jadi semakin banyak hal yang pahit datang dalam hidupmu, justru engkau akan kuatkan orang ketika mengalami kepahitan itu dalam hidupmu. Dan Tuhan tahu cara menolong hidupmu, dan Tuhan juga tahu cara menolong hidup orang melalui hidupmu. Jadi saudara, jangan pernah berhenti untuk percaya sama Tuhan. Kalau masalahmu membuat engkau menangis, suatu saat orang yang menangis akan engkau kuatkan lewat masalah hidupmu yang terjadi dalam hidupmu. Jadi saudara harus tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan izinkan segala sesuatu, tidak ada yang kebetulan. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan saudara, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang aku ajarkan kepadamu, yang aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, dan aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, bersyukurlah saudara. Karena masalahmu itu akan menjadi kekuatan bagi orang lain saudara. Kesaksianmu akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Oleh sebab itu saudara, mari saudara tetap sejalan dengan Tuhan, supaya saudara akan melihat bagaimana karya pertolongan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, mari kita ambil sikap berdoa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berlutut di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman-Mu hari ini. Mungkin kami tidak mengerti, sekalipun kami sudah lama mengikut Tuhan, sekalipun kami sudah lama melayani Tuhan, ada banyak hal-hal yang masih belum kami paham. Ada banyak hal-hal yang masih belum kami mengerti. Seringkali ada banyak pertanyaan yang keluar dalam hidup kami. Kenapa? Jalan yang kami hadapi ini berat. Kenapa jalan yang kami lewati ini sulit? Di malam hari ini engkau perlu bersyukur kepada Tuhan, karena engkau berada di jalan sempitnya Tuhan.
Tuhan tahu batas kekuatan. Tuhan tahu semua hal yang engkau jalani, yang engkau hadapi. Tuhan tahu semuanya. Tapi engkau perlu tahu malam hari ini, engkau hanya perlu lari sama Tuhan. Engkau hanya perlu berdoa sama Tuhan. Engkau hanya perlu menyembah Tuhan malam hari ini. Dan engkau akan temukan kekuatan. Engkau akan temukan kekuatan yang berasal daripada Allah yang memampukan kita untuk kita tetap kuat dalam jalan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
boleh memandang kepada jangan pernah pandang keadaan, jangan pernah pandang situasimu, jangan pernah pandang manusia, karena itu akan mengecewakan kehidupanmu, karena itu akan membuat hidupmu menjadi sakit. Tapi pandanglah kepada Tuhan malam hari ini.
sudah membuat kehidupan kami jauh lebih tenang. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam ini dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa balas semua sudah Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Dan kasih dan setia kami kepada-Mu mencari kami malam hari ini, mencari anak-anak-Mu, selalu mengenal hati Bapa.
selalu diteguhkan Bapak yang baik, selalu dikuatkan Bapak yang baik, dan kami boleh terus berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur, kami mengucapkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Adri untuk berkata Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan